lazimnya sebelum guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkan saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Profesor Dr. Apoteker Herman Suryadi Magister Sains. Riwayat hidup singkat Profesor Dr. Apoteker Herman Suryadi MS. Beliau masuk di tahun pendidikannya tahun 1977, institusi pendidikannya SD Persib Tanjung Karang 81, SMP Negeri 2 Tanjung Karang 84, SMA Negeri 2 Tanjung Karang 1990, S1 Farmasi Apoteker FIPA UI 94, S2 Kimia Farmasi IPB 2000, S3 Bioscience Maths Jepang. Dan saya bacakan terkait dengan keterlibatan dalam simposium seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir, yaitu ICAPS 2 Fakultas Farmasi UI Depok, merupakan keterlibatan sebagai peserta atau panitia tahun bulan Oktober 2024. Adapun penelitian dan karya ilmiah dalam 5 tahun terakhir, yaitu berjudul Potential of Indonesian Cocoa Potash for Production of Lignolytic Enzymes, Lactase and Magnase Peroxides from Rhamnates Hirsuta. Merupakan penulis peneliti utama, terbit di tahun 2025 di jurnal Bioresource Technology Report volume 29101999. Saya rasa demikian, mungkin demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Apoteker Herman Suryadi Magister Sains, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Potensi Lignoselulosa dalam mendukung kemandirian bangsa dalam penyediaan bahan baku farmasi, khususnya eksipien turunan selulosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Republik Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, para manajer, Ketua KBI, Kepala Lab, Kepala UKK Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, para staf pengajar, tenaga kependidikan, dan laboran teknisi Fakultas Farmasi, para mahasiswa dan alumni Departemen maupun Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, keluarga, kerabat, dan seluruh hadirin undangan yang saya muliakan. Menyampaikan pidato ringkas yang berjudul Potensi Lignoselulosa dalam mendukung kemandirian bangsa dalam penyediaan bahan baku farmasi, khususnya eksipien farmasi turunan selulosa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa kita sejak diproklamirkan oleh the Founding Fathers memiliki amanah sekaligus tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, yaitu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus juga untuk mencapai kesejahteraan umum.
dan ikut dalam ketertiban dunia. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya lebih memfokuskan poin berdasarkan pada poin kesejahteraan umum. Untuk mencapai itu tentunya tidak mudah dan kita harus punya modal. Ya. Salah satu aspek kesejahteraan bagi masyarakat adalah ketersediaan yang cukup, baik itu produk pangan, obat, kosmetik, dan produk lainnya. Khusus untuk produk obat ini harus didukung oleh bahan baku obat dan bahan tambahan obat atau eksipien yang mencukupi di dalam negeri. Meskipun saat ini bahan baku obat dan eksipien itu sudah tersedia di dalam negeri, namun ironisnya ketersediaan tersebut masih sangat tergantung pada impor. Ya, khusus untuk BBO, bahan baku obat itu sejak 15 tahun yang lalu itu kondisinya masih 90% tergantung impor. Saya cek kembali tahun ini masih sama, sekitar 90%. Nah, ini jadi sekian tahun itu kita ngapain aja sebagai bangsa ya, sebagai industri farmasi misalnya. Kenapa nggak bisa berubah? Indonesia, di lain pihak Indonesia merupakan negara agraris dengan hasil pertanian perkebunan yang melimpah. Salah satunya adalah kakao. Indonesia nomor 3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dengan provinsi-provinsi penghasil terbesar banyak di Pulau Sulawesi, ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Saya cuplik misalnya pada tahun 2022 itu kita mengekspor 220.000 ton kakao. 70%-nya itu adalah kulit kakao. 70% kulit kakao itulah lignoselulosa yang bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan eksipien selulosa. Nah, untuk bisa mengubah itu butuh pretreatment. Jadi lignoselulosa ini harus dilakukan pretreatment awal, baik secara fisika, kimia, atau fisikokimia atau biologi. Nah, masing-masing metode punya kelebihan dan kekurangan. Secara ringkas, metode yang sudah banyak dipakai di industri adalah metode kimia dan fisikokimia. Namun kelemahannya, metode ini metode kimia menyebabkan yield yang dihasilkan itu lebih sedikit. Kemudian efek sampingnya adalah pencemaran lingkungan karena reaksi ataupun larutan kimia yang digunakan. Nah, sementara metode fisikokimia itu memang prosesnya bisa cepat. Ya, kita dengan menggunakan autoclave itu bisa lebih cepat proses hidrolisis, tapi efek sampingnya yield yang dihasilkan akan menurun karena dia akan menghasilkan produk samping. Nah, di samping itu juga akan ada produk konversi yang lain. Nah, sejak tahun 2017 saya dan mahasiswa itu bekerja untuk melakukan penelitian pemanfaatan lignoselulosa ini. Kebetulan saya dengan background kimia dan mikrobiotek, nah ini memanfaatkan pengetahuan saya untuk itu. Jadi saya coba mengubah metode kimia yang sudah lazim digunakan di industri, pelan-pelan bagaimana ini kalau saya konversi ke metode biologi menggunakan mikroba kapang atau menggunakan enzim. Menggunakan sel kapang itu kelemahannya dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus dimonitor terus-menerus. Reaktornya juga akan besar sekali. Jadi kemungkinan yang terbaik adalah menggunakan metode enzimatis. Jadi kami pada waktu itu mulai dengan yang metode kimia, kemudian bisa mendapatkan yieldnya. Jadi ya mungkin saya tidak akan menguraikan secara rinci terkait enzim yang akan digunakan. Enzim lignolitik ini ada enzim lakase,
lignin peroksidase, mangan peroksidasi. Nah, semua enzim ini mampu untuk mengkonversi, mendegradasi lignin, dan kita bisa memisahkan selulosanya sebagai bahan baku. Nah, ini pretreatment penyiapan selulosa, ya. Jadi setelah dikonversi menjadi selulosa, maka pemanfaatannya bisa luas, bisa untuk eksipien, ya. Kemudian bisa juga dikonversi dengan proses fermentasi menghasilkan produk-produk yang lain. Ya. Nice. Nah, dari hasil penelitian kami ini, kemudian bisa kami buktikan bahwa jadi kami melakukan percobaan pembuatan karboksimetil selulosa CMC, kemudian mikrokristalin selulosa, dan hidroksipropil selulosa. Satu lagi adalah HPMC, hidroksipropil metil selulosa, yang tidak saya sampaikan di sini. Nah, dari hasil percobaan itu kami bisa mendapatkan bahan baku ini eksipien yang karakteristiknya mirip, ya, mendekati dengan pembanding yang beredar di pasaran. Walaupun belum sempurna, ya, hasil penelitian kami masih skala lab, skala kecil, dan sempat dibuktikan oleh mahasiswa S2 sampai dengan produk akhir, sampai membuat tablet. Jadi hasilnya seperti ini yang CMC pada waktu itu hasilnya. Nah, dengan CMC ini kami bisa menghasilkan grade yang mendekati grade farmasi. Itu, ya. Kemudian yang tabel berikutnya untuk MCC, ya, ini dengan proses kimia saja yield yang dihasilkan itu sudah 50%. Nah, nanti angka 50% ini nanti saya coba simulasikan untuk produk kakao tadi. Next. Nah, ini beberapa data yang bisa kami tampilkan, karakteristik dari HPC, hidroksipropil selulosa, yang dihasilkan. Ya, mirip, itu sebelah-sebelahan, ya, dengan pembandingnya. Jadi mirip. Nah, tantangan ke depan bagi negara kita sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, kebutuhan pangan maupun obat semakin meningkat. Nah, namun industri farmasi di Indonesia itu masih sangat tergantung kepada impor, baik bahan baku obat aktif maupun eksipien. Sementara di lain pihak produk pertanian kita terus meningkat dan belum dimanfaatkan secara optimal produk sampingnya tadi. Next. Ya, oleh karena itu harapan kami di masa depan agar berdasarkan dari pengalaman riset tadi, ya, sebetulnya peluang untuk pemanfaatan lignoselulosa yang berasal dari produk samping pertanian dan perkebunan ini sangat besar, ya, dan ini bisa mengatasi ketergantungan kita, ketergantungan terhadap impor. Ya, saya coba perhitungkan dengan data tahun 2022. Ya, itu dari 220.000 limbah kakao itu tadi, 70%-nya adalah lignoselulosa. Nah, ini kalau dikonversi dengan yield yang dengan menggunakan metode kimia, itu kita dapat 6.000 ton MCC, mikrokristalin selulosa. Sementara impor kita kurang dari 5.000 ton. Ya, jadi dengan dari kakao saja, ini kalau diolah secara optimal sudah bisa menutupi kebutuhan impor tahun 2022. Belum yang dari TKKS, belum dari yang tebu, belum dari yang lain. Jadi sebetulnya peluangnya ini sangat besar, ya. Nah, tetapi tergantung dari kemauan industri farmasi nasional kita dan juga tentunya dukungan dari pemerintah. Ya, nah, sebagai kesimpulan, kesimpulan pertama saya sudah menyebutkan tadi bahwa peluang dan potensi untuk pemanfaatan lignoselulosa ini sangat besar. Tentunya butuh sinergi antara pemerintah,
dan industri farmasi nasional untuk bisa memanfaatkan ini, ya, dalam rangka menuju kemandirian bangsa di bidang bahan baku farmasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa mencapai tingkatan akademik yang tertinggi, ya, perguruan tinggi. Tentunya apa yang saya capai ini tidak lepas dari jasa dan kebaikan dari Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang dalam terhadap pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, Profesor Dr. Insinyur Brian Yuniarto, dan yang sebelumnya Profesor Dr. Satrio Sumantri Bojonegoro, PhD, Guru Besar yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Terima kasih banyak kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek Profesor Dr. Khairul Munadi, MM, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebelumnya Profesor Dr. Renat Abdul Haris, MSc, yang telah mendukung dan menyetujui usulan Guru Besar saya. Terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Heri Harmansyah, STMM, PU, beserta jajaran pimpinan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Mahmud Subandrio, Profesor PhD, Ahmad Gamal, Ars MSc, MUP PhD, Dr. Hamdi Muluk, Dr. Agus Setiawan, SKPMN, DN, Dr. Gigi Nia Ayu Ismaniati, MOSD, SORT, Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LN, yang telah mendukung penuh usulan Guru Besar saya sehingga acara pengukuhan ini bisa dilaksanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Rektor Universitas Indonesia sebelumnya, Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, PhD, Wakil Rektor Prof. Dr. Retnar Abdul Haris, MSc, Dr. Elvira SE, Dr. Gigi Nutami, PhD, Prof. Dr. Insinyur Dewi Bidya yang telah mendukung penuh proses pengusulan saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, yang kebetulan hari ini berhalangan sehingga diwakilkan oleh Sekretaris PGB, Prof. Indang, yang telah mendukung usulan Guru Besar saya. Terima kasih kepada Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Depo, SP, OG, Subsekaran PH, Din Al-Tanzok, beserta Sekretaris Dr. Iqbali Dewi Astuti, SEMM, dan seluruh anggota Senat Akademik periode 2004-2009 yang telah mendukung menyetujui usulan Guru Besar saya. Semoga selalu kompak, guyup, dan bahagia. Ini semboyannya Senat Akademik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia,
Profesor Dr. Ing Amalia Susanti, SDMSC dan jajarannya, Bapak Agus Anang, Bapak Faisal, beserta tim di SDNUI atas bantuan dan dukungannya. Terima kasih juga kepada tim penilai angka kredit dosen Universitas Indonesia, jabatan fungsional rektor kepala dan guru besar yang diketuai oleh Prof. Dr. Insinyur Ganjar Kiswanto MM dan yang sebelumnya oleh Prof. Heru Suartanto MSc PhD serta seluruh jajarannya. Terima kasih juga kepada Wadek 1 Fakultas Farmasi Dr. Sutrio dan staf SDM Fakultas, Mas Imam, Mbak Dian, Pak Epit yang telah membantu dalam proses pemberkasan. Terima kasih atas dukungan yang besar dan dorongan semangatnya saya sampaikan pada pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Dekan Profesor Dr. Ali Anwar, MSI, Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian Kemahasiswaan Profesor Dr. Fatina Chani Saputri, MSI, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Dr. Sutrio, MSI, beserta jajarannya. Terima kasih secara khusus kepada Prof. Adina yang beberapa tahun yang lalu ini telah mendengarkan curhat saya ya, dan menyemangati saya untuk tetap melanjutkan riset ya. Jadi sempat down gitu ya ceritanya. Terima kasih secara khusus. Terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Farmasi Profesor Dr. Hayun dan segenap anggota DGB FFI. Terima kasih atas dukungan dan dorongan motivasinya pada Ketua Senat Akademik Fakultas Farmasi Prof. Dr. Sylvia Surini dan teman-teman segenap anggota SAF FUI. Terima kasih atas dukungan dan dorongan semangatnya. Terima kasih juga kepada pimpinan FMIPA periode 2004-2012 Dr. Adi Basupriyadi dan jajarannya atas persahabatan dan dukungan semangat dan motivasinya. Terima kasih kepada Ketua PWKK Laksamana Dr. Taufik Arif, STMN yang sudah hadir mewakili asal-usul dari ayah saya dari Kabupaten Kaur. Kemudian Ketua Banwas PWK Pak Iskandar Novianto SE yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada promotor pembimbing program doktor saya, yaitu Profesor Dr. Yosi Kitani, MSc, Associate Profesor Dr. Tohru Katsuragi, Associate Profesor Keiko Onodera, Associate Profesor Dr. Nobuyuki Yoshida yang telah membantu membimbing saya selama studi di NICE, Nara, Jepang. Terima kasih juga kepada almarhum Mrs. Sachiko Ida dari Ida Company Osaka dan almarhum Bapak Agus Dono dari PT Murakabi Buana yang sudah mengantarkan kami untuk sekolah studi di Jepang yang kemudian alhamdulillah saya dilanjutkan dengan bantuan beasiswa pemerintah Jepang. Kemudian terima kasih juga kepada perwakilan NICE di Indonesia, yaitu Profesor Yasumasa Beso, MD PhD, dan yang sebelumnya Prof. Masashi Kawaichi, MD PhD, atas persahabatan dan dukungannya. Terima kasih juga kepada pembimbing S2 saya di PPS ITB Bandung, almarhum Profesor Masashi Satya Dharma MSc dan Profesor Dr. Kurnia Firman MSc pada saat itu sebagai ketua Departemen Farmasi ITB. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan
kepada pembimbing saya di Prodi S1, Dr. Nelly Leswara yang sedang sakit, dan almarhum Dr. Harmite atas bimbingan dan dorongan semangatnya, motivasinya. Saya menyampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan alumni Ayameke Dormitory, teman-teman S3 saya. Ada di sini Prof. Maksum Raji yang paling senior, ya. Kemudian ada Prof. Purwantoko dari UGM dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas persahabatan dan dukungan semangatnya. Kemudian tentunya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, istri saya tercinta, ya, Harti Sunarisasi, ya, yang sudah bersabar mendampingi saya. Ya. Ya, mohon dimaafkan jika saya sering respon lambat, ya, terkait dengan kesibukan atau urusan di kampus. Begitu juga terima kasih kepada anak-anak saya, Faisal dan Fadila, yang sudah mendampingi saya selama perjalanan, ya, perjuangan saya. Dan juga kepada mertua Bapak Suparto, Ibu Sarwedi, yang telah mendampingi keluarga saya, terutama pada saat saya harus sekolah cepat. Semoga amal baik Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terima kasih juga kepada keluarga besar dari mertua, keluarga Arjo Prawiro dan keluarga Ramlan atas kehadiran dan dukungan semangatnya. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Majelis Taklim Darul Mutakil yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, teman-teman Majelis At-Taqwa, Jamaah At-Taqwa dan BKM yang sudah mewarnai kehidupan saya sehari-hari, dan juga teman-teman sekolah, ya, dari IPA 1 Bocor Alus yang sudah menyempatkan hadir, dari teman-teman S1, teman-teman S2, dan ya, teman-teman lainnya yang sudah menyempatkan hadir, memberikan dukungan dan semangat. Semoga kehadiran teman-teman semua ini menjadi amal baik yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Apoteker Herman Suryadi, Magister Sains, dan selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Apoteker Herman Suryadi, Magister Sains. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah didudukkan sebagai Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.